Hamdan wa syukran ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sobat Laj yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam bincang seputaran ZIS, zakat, infak dan sedekah bersama Laj Persis. Hari ini kita bertemu hadir di sini ibunda kita juga sekaligus juga Kepala Divisi Pendayagunaan Laj Persis KL Kota Tasikmalaya, Ibu Empur. Alhamdulillah Ibu sehat. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Iya. Baik Ibu, hari ini kita akan berdiskusi Bu, seputaran dampak sosial dan ekonomi dari tentang JIS, tentang zakat ini. Zakat dan dampak sosial dan ekonomi. Nah Ibu, ini kira-kira kalau dari segi program pemberdayaan, khususnya pemberdayaan masyarakat, seperti apa sih Bu dampak JIS ini sih? Ya, baik. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Terima kasih Ai Bambang atas pertanyaan ya yang disampaikan tentang dampak JIS ya. Iya, pemberdayaan. Ya, terhadap pemberdayaan masyarakat. Betul. Ya. Tentunya kalau dampak dari JIS itu sangat positif ya. Karena ketika JIS itu diberdayakan, seperti pertama diberdayakan dalam ekonomi masyarakat. Ya. Tentunya ini akan berdampak positif, si pelaku ekonomi itu tidak akan repot dengan cicilan. Ya, jadi dia akan merasa tenang. Ya. Akan merasa tenang, tapi ketika pelaku ekonomi itu membangun ekonominya diawali dengan hutang, tentunya kan ada pikiran nih bagaimana untuk mengembalikan uang tersebut. Cicilannya ya. Iya, cicilannya. Tapi dengan zakat, insya Allah karena itu sudah menjadi hak beliau, ya selaku asnaf ya, salah satu asnaf, maka insya Allah itu akan sangat berdampak positif ya terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Misalkan di bidang yang lainnya, karena zakat itu bukan hanya di bidang ekonomi saja, tetapi dalam pendidikan juga. Sektor pendidikan. Nah, ya sektor pendidikan. Di mana kan sekarang pendidikan itu lumayan tinggi ya, untuk biayanya sangat tinggi. Ketika zakat itu menjadi solutif menjadi solusi bagi pembiayaan pendidikan, itu insya Allah si siswa atau mahasiswa itu akan merasa tenang, tidak dipusingkan lagi dengan biaya pendidikannya, gitu ya. SPP-nya begitu ya Bu. Betul. Dimana kita harus orang tua harus mengeluarkan SPP tiap bulan. Kemudian ketika masuk harus ada uang bangunan uang itu ini di semesteran harus mengeluarkan biaya semester. Nah, dengan zakat yang diberdayakan untuk pendidikan, maka akan terbantulah dengan baik para siswa, para mahasiswa untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Nah, kemudian selain itu juga bisa diberdayakan untuk kemandirian umat. Kemandirian umat juga bisa. Kemandirian umat, di mana dari zakat itu kan tadi ya ekonomi secara keseluruhan. Nah, sekarang untuk pemberdayaan umat diantaranya untuk meraih life skill-nya. Jadi di satu sisi adalah pendidikan, di sisi lain untuk kemandiriannya, yaitu untuk membangun ekonominya. Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh kita ya dari KL Kota Tasikmalaya dengan melatih para mustahik, yaitu untuk keterampilannya seperti menjahit, kemudian catering, membuat kue, dan lain sebagainya. Ada juga yang belajar teknik komputer sudah ada. Nah, itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang, di mana segalanya serba IT begitu ya. Nah, itu untuk pemberdayaannya sangat positif sekali. Jadi mungkin pemberdayaannya tidak hanya konsumtif ya Bu ya. Betul. Jangka panjang kayak gitu. Betul. Kalau konsumtif kan diberi sekarang charity itu langsung habis. Tapi ketika kita memberdayakannya
di bidang permodalan. Modal itu kan ada yang modal tunai, ada juga modal dari keahliannya. Ya, itu akan berjangka panjang dan terus berkelanjutan gitu ya, tidak habis. Berarti esensi pemberdayaan dapat ya Bu kalau seperti itu ya, pemberdayaan. Nah Ibu mungkin ini kalau berbicara pemberdayaan, mungkin ada beberapa kisah-kisah sukses misalkan yang mereka melakukan program-program pemberdayaan zakat, baik yang memang Ibu lakukan saat ini atau mungkin kisah-kisah sebelumnya di masa sahabat atau para khilafah sebelumnya tentang mereka yang menerima zakat sukses dalam pemberdayaannya. Mungkin ada atau mungkin program Ibu sendiri di Laj Persis itu. Ya. Mungkin kita bercerita di Laj ya yang kita lakukan supaya semuanya itu lebih percayalah dengan apa yang sekarang terjadi begitu ya. Iya, betul. Nah, pertama ini Laj KL Kota Tasikmalaya memberikan bantuan zakat untuk pelaku ekonomi ya, jadi untuk umat mandiri itu. Kepada salah satu jamaah ya. Kita tidak sebut namanya atau boleh? Gak apa-apa lah. Gak apa-apa ya. Disebutkan saja. Sipulan atau apa juga boleh. Sipulan aja ya. Beliau kan pertama kali mengikuti kegiatan pelatihan. Yaitu membuat kue atau yang disebut dengan kuliner ya. Tata boga betul ya, betul tata boga. Kita sekolahkan di SKB ya selama 3 bulan kurang lebih, dan mereka mengikuti ujian, tidak abal-abal juga ya. Kita menyekolahkan dengan bekerja sama dengan SKB, kemudian mendapatkan sertifikat, dan alhamdulillah sekarang dia sudah mandiri, sudah produksi donat ya. Donatnya, dan kita juga sering dikirim ya oleh beliau ya. Kemudian beliau mengirim ke kantin-kantin pesantren ya yang ada di Kota Tasikmalaya, dan sekarang keliling. Alhamdulillah katanya pertama kali Bu sekarang baru mampu 2 kilo. Sekarang sudah lebih dari 2 kilo. Jadi kelihatan perkembangannya itu ya. Itu kan hanya sederhana, hanya diberikan pelatihan tata boga. Tetapi hasilnya alhamdulillah untuk ekonomi keluarganya alhamdulillah mencukupi. Nah itu kan kalau menurut saya itu sebuah kesuksesan ya. Jenjang pertama kan kalau ngitung 1 dulu ya, 1, 2, 3, dan alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya si Fulan tadi yang sudah kita latih dan kita berikan bimbingan itu lebih sukses lagi dan diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Malah jadi muzaki ya Bu ya. Insya Allah, insya Allah sudah menjadi muzaki. Ya. Jadi memang ternyata ada kisah nyata ini yang program Laj Persis, Sobat Laj. Jadi ini ada program pemberdayaan kita Taboga ya Bu ya. Hasil sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai produksinya sudah mulai bagus dan meningkat. Ya. Ternyata tuh dari segi pemberdayaan ekonomi ini memang JIS ini sangat berperan ya Bu ya. Iya. Baik Ibu nih, ada beberapa pertanyaan juga ini dari pemirsa Sobat Laj juga nih tentang zakat infak sodako. Ini kalau misalkan dari pertanyaan yang pertama ini, apakah ada nih Bu perbedaan atau mungkin dampak infak dan sodako dalam pemberdayaan masyarakat di bidang dibandingkan dengan zakat? Jadi kita kan ada zakat, ada infak. Kira-kira ada perbedaan nggak Bu dampaknya antara zakat dan infak, atau mungkin sama atau seperti apa Ibu? Iya. Kalau dampak itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Karena dua-duanya juga merupakan bantuan. Ya. Supaya dia bangkit gitu kan. Cuma yang membedakan itu penerima zakat berbeda dengan penerima infak atau sodako gitu kan. Karena bagi orang-orang yang menerima zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan siapa saja begitu kan, porsinya siapa saja, itu kan ada 8 asnaf ya yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Yang pertama adalah fakir lil fuqara'i fakir, kemudian yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amilin, yang keempat adalah rikob, mu'alaf ya, kemudian rikob, kemudian gorim, ada ibnu sabil dan sabilillah dan ibnu sabil. Jadi kita tidak boleh keluar dari 8 asnaf itu. Jadi ketika kita memberikan bantuan, kita akan selektif. Kalau zakat? Iya, kalau zakat. Karena memang kita memberikan bantuan, orang yang membutuhkan bantuan banyak.
Ya, betul. Tetapi ketika zakat kita harus selektif, apakah dia masuk tidak ke 8 asnaf itu. Kalau masuk, oke, kita ACC, kalau tidak bisa. Nah, kalau sodako kan bebas ya, orang yang membutuhkan bantuan kita bantu. Nah, kalau dampak sama saja. Ya. Jadi secara dampak sama, tapi hanya saja penerima manfaatnya. Manfaat yang akan nanti yang dana kita dana zakat berarti ya mau nggak mau harus yang 8 tadi ya Bu. Asnaf. Berarti infak ini lebih luas berarti ya Bu, boleh. Betul, jangkauannya lebih luas lagi. Iya. Gitu. Nah Bu, ini untuk pertanyaan kedua nih. Dari pemirsa ini, apakah ada kolaborasi strategis Bu dalam pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat, infak dan sodako ini antara LAJ ataupun pemerintah nih, misalkan dari khususnya LAJ Persis sendiri, misalkan kolaborasi dengan pemerintah seperti apa atau misalkan bagaimana dan lain sebagainya. Ya, yang telah kita lakukan, kita sudah berkolaborasi dengan pemerintah di berbagai lini sektor ya. Oh iya. Betul. Di antaranya ketika ada bencana nih. Nah, ketika ada bencana kan kita selalu update ya dengan sigap Persis yang kita miliki, kemudian kita juga sudah terhubung langsung dengan Basnas ya. Maka kita akan dikasih tahu oleh BPBD ya. Nih ada bencana di Anu. Nah, bagaimana andil kita? Ternyata alhamdulillah LAJ Persis senantiasa bergandengan tangan dengan pemerintah, baik itu pemerintah kota, kecamatan, kelurahan ya, sampai RT RW. Di antaranya kita sudah membangun rumah. Yang pertama di Kecamatan Purbaratu ya, itu saat ada angin ya, yang disertai dengan hujan deras yang berapa jam itu. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan pemerintah kota sampai pemerintahan yang terbawah yaitu RT RW-nya. Karena kita selalu kolaborasi. Selalu kolaborasi. Kemudian yang kemarin yang terbaru ya, kita kolaborasinya dengan Kecamatan Taman Sari ya, dengan pembangunan rumah juga. Sama juga. Alhamdulillah kita sudah bisa membantu rekan-rekan kita yang rumahnya kena bencana ya, kita bantu mereka sampai mereka punya rumah yang layak huni. Yang tadinya tidak layak huni sekarang menjadi layak huni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu diantaranya apa yang sudah kita lakukan dari LAJ KL Kota Tasikmalaya dalam bersinergi dengan pemerintahan. Selanjutnya juga kita sering ya melakukan pembinaan atau edukasi. Edukasi ke sekolah-sekolah, kemudian ke pesantren-pesantren, yaitu dengan edukasi tentang kebencanaan. Kebencanaan. Di mana pembiayaannya? Itu kan kita LAJ yang punya pembiayaan, sebagai pelaksana di lapangannya adalah sigap Persis ya. Kenapa kok dari zakat bisa? Karena itu sama, yang penerima manfaatnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat begitu. Termasuk juga Bu, kalau di sektor kesehatan mungkin pernah ada gak? Oh iya, lupa ya. Di sektor kesehatan juga sama. Oh, ada juga. Kita ya. Sekarang kan yang lagi tren itu, bukan tren ya, yang lagi rame gitu di masyarakat tentang stunting ya. Oh iya. Stunting itu gagal juga di Tasik ya. Gagal tumbuh kembang pada anak balita. Di mana di Kota Tasik ini ada beberapa kecamatan yang tinggi jumlah angka stuntingnya. Maka kita memberikan bantuan ya. Itu ada yang selama 3-4 bulan ya, 90 hari berarti ya. 90 hari berturut-turut. Jadi 90 hari kita bantu terus. Kita bantu itu anaknya selama 90 hari diberikan PMT. PMT itu adalah pemberian makanan tambahan ya, supaya meningkat berat badannya. Kemudian ada juga kita bekerja samanya itu hanya ini diberikan selama 2 minggu ada. Jadi bagaimana kita melihat situasi anak tersebut, apakah hanya untuk menaikkan berat badan, apakah untuk pemulihan. Nah, kalau gizi untuk pemulihan itu kita patok sampai 90 hari. Ya, kita sudah melakukan berapa banyak orang ya, terutama itu di Kecamatan Kawalu ya. Kemudian kalau
yang sekarang akan kita lakukan. Insya Allah kita akan mengcover beberapa orang di 2 puskesmas. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan Ramadan ini ya Bu. Iya, di Ramadan ini mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran atas niat baik kita, yaitu untuk membantu anak-anak kita yang rentan atau beresiko stunting. Yang beresiko stunting ini ya. Beresiko stunting. Jadi sudah sering berarti ya kolaborasi ini ya. Iya. Bahkan tadi ada yang sampai 90 hari. Iya, 90 hari. Baik Sobat Laj, itu ternyata dari Laj Basic sendiri terkait dengan beberapa tadi seperti dampak ekonomi, sosial, ternyata dengan JIS ini sangat punya peran andil sekali ya Bu ya. Termasuk juga tadi beberapa Laj Basic berkolaborasi dengan beberapa instansi pemerintah ya, seperti Dinas Kesehatan UPR, terus BPBD dan lain sebagainya dalam upaya penuntasan kemiskinan dan kesehatan ya Bu ya, kesehatan ya. Dan Sobat Laj juga ternyata di Ramadan ini masih terus berjalan. Jadi kalau misalkan memang mau gabung, bisa kalau mau ada donasi misalkan untuk ini boleh. Oh, sangat boleh sekali. Kami sangat terbuka ya. Tinggal nanti dilihat rekening Laj ya. Laj KL Kota Tasikmalaya. Nanti rekeningnya ada ya? Ada. Nah, nanti ada untuk infak, ada rekeningnya, untuk zakat, ada rekeningnya. Kita itu sangat hati-hati ya, tidak mencampurkan mana dana zakat, mana dana infak, itu sangat berbeda. Ya. Betul. Jadi Sobat Laj, jadi kalau mau berdonasi, kita masih ada program stunting ya Bu ya? Iya, ada. Program stunting di bulan Ramadan ini, Ramadan yang penuh berkah. Jadi silakan gabung atau bisa datang langsung ke kantor atau dijemput boleh Ibu? Boleh. Nanti kalau dijemput ada penghimpunan. Ya. Di sini ada orang-orangnya, ada Ibu Yuyun, ada Ustadz Andi, ada rekan-rekan yang lainnya. Kalau ke kantor alamatnya kasih tahu dong. Oh iya, kita di samping kantor wali kota ya Bu, dekat kita ya. Oke baik Sobat Laj, demikian mungkin untuk bincang hari ini. Jadi Sobat Laj yang mau nitipin zakat, infak atau sedekahnya itu jangan ternyata Laj Basic menyediakan rekening langsung ataupun kita jemput donasi. Betul. Ataupun misal mau datang langsung ke kantor layanan Kota Tasikmalaya atau jejaring yang ada di kecamatan ya Bu ya. Iya. Jadi Sobat Laj itu kita mempermudah. Baik Sobat Laj, demikian bincang hari ini. Terima kasih Ibu atas waktunya, juga atas pencerahannya. Sama-sama. Ternyata zakat, infak, sedekah ini sangat bermakna luas dampaknya terhadap sosial ya, sosial dan ekonomi. Terima kasih Bu di bulan penuh berkah ini. Semoga Ramadan penuh berkah, JIS penuh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.